warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, rahimani wa rahimakumullah. Senang sekali rasanya di pagi yang berbahagia ini di tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah dan bertepatan pada tanggal 12 April 2021 Masehi. Alhamdulillah kita dapat menyapa antum dan antuna semuanya kembali di layar kaca antum dan antuna. Dan alhamdulillah pada hari ini spesial kajian perdana kita bersama Ustadz kita dengan tema yang baru insyaallah taala, yaitu dengan Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC Hafizahullah taala. Dan insyaallah kita akan mendengarkan pembahasan dari Ustadz kita mengenai tema majelis bulan Ramadan. Dan untuk itu kami imbau pada pemirsa Asil TV, bagi yang mempunyai pertanyaan atau mungkin ingin berkonsultasi bersama Ustadz, di akhir segmen kita akan membuka kesempatan bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaannya berupa pesan singkat atau juga WhatsApp di nomor interaktif kita 0811-755-0606 atau bisa disaksikan di layar kaca antum dan antuna semuanya. Nah, terlebih dahulu kita sapa Ustadz kita yang sudah terhubung alhamdulillah bersama kita melalui via Skype. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah senang sekali rasanya bisa terhubung kembali bersama Ustadz melalui kajian ini. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, dan semoga seluruh pemirsa Asil TV dan kaum muslimin dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita informasikan bahwa Ustadz langsung melalui Skype berada di Banjarmasin. Mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan langsung mempersilahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC Hafizahullah ta'ala. Tafadhol masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin pagi 29 Sya'ban 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu membaca kitab Majalisu Syahri Ramadan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Majlis Bulan Ramadan, ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Saleh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Asil TV, apakah lancar suara atau gambar? Lancar suaranya? Suara lancar? Alhamdulillah cukup lancar Ustaz. Karena kalau terputus-putus, maka nanti ilmunya yang disampaikan juga terputus-putus. Kalau seandainya terputus-putus dan susah untuk dimaklumi, saya akan ganti dengan cara yang lain. Gimana? Terputus-putus sangat atau bagaimana? Cukup lancar Ustaz, masih aman. Masih aman ya. Kita lanjut ya kalau begitu ya. Nah Ustaz. Baik. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita membaca kitab Majalisu Syahri Ramadan, Majelis Bulan Ramadan. Dan kitab ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Saleh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Dan beliau dilahirkan di kota Unaizah pada 27 Ramadan 1347 Hijriah. Dan beliau adalah seorang alim besar di kerajaan Arab Saudi, dan beliau adalah murid dari Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kemudian juga beliau belajar kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, dan beliau anggap bahwa Syekh Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah sebagai guru beliau yang kedua. Kemudian beliau juga termasuk daripada anggota Majelis Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi pada waktu beliau masih hidup. Dan beliau sudah wafat pada tahun 1420 Hijriah, ya, sekitar 20-an tahun yang lalu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih tepatnya beliau itu wafat yaitu pada tanggal 27 wafat pada 11 Januari 2001, dan umur beliau waktu itu 71 tahun ketika wafat. 71 tahun ketika wafat. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam pembacaan kitab ini akan membaca tentang apa yang disebutkan di dalam kitab ini. Meskipun kitabnya panjang dan setiap hari dari bulan-bulan Ramadan itu ada pembahasan dan majelis-majelisnya, dan saya mempunyai jadwal di Asil TV setiap Senin pagi ya selama bulan Ramadan ini. Maka cara pembacaan kitab ini kita akan membaca, jadi saya akan menyampaikan yang sesuai dengan apa yang di dalam kitab, tetapi kita tidak membacanya per kalimat, per kata gitu, karena waktunya tidak cukup ya. Taib, kita baca dulu muqaddimah yang disebutkan oleh penulis Syekh Al-Allamah Al-Faqih
Muhammad bin Saleh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina sampai selesai. Beliau memulai dengan khutbatul hajah. Kemudian beliau mengatakan fahadhihi majalisun li syahri Ramadan al-mubarak. Maka ini adalah majlis untuk bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Kemudian beliau mengatakan bahwa di dalam buku ini mencakup ahkamus siyam wal qiyam waz zakah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, kemudian salat tarawih, kemudian beribadah di malam-malam hari bulan Ramadan, dan juga zakat. Dan apa saja yang berkesesuaian dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Kemudian Syekh mengatakan ratabtu ala majalis yaumiyah aw lailiyah. Aku tertibkan buku ini sesuai dengan majlis-majlis harian dan malam, ya. Kemudian beliau mengatakan beliau mengambil kebanyakan dari isi di dalam kitab ini dari kitab Qurratul Uyunil Mubsirah bi talkhisi kitabit tabsirah. Nah, ini beliau mengambil kebanyakan dari isi kitab ini diambil dari Qurratul Uyunil Mubsirah bi talkhisi kitabit tabsirah. Kemudian beliau mengatakan kebanyakan yang aku sebutkan di dalam kitab ini adalah penyebutan hukum-hukum dan adab-adab, karena manusia memerlukan akan hal itu. Hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan, adab-adab yang berkaitan dengan bulan Ramadan, karena manusia memerlukan akan hal itu. Kemudian beliau mengatakan, aku namai buku ini Majalisu Syahri Ramadan, majlis bulan Ramadan. Beliau kemudian berdoa kepada Allah agar amal ini ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan agar bermanfaat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah dan Maha dermawan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengatakan al-majlisul awal fi fadli syahri Ramadan. Majlis pertama yaitu tentang keutamaan bulan Ramadan. Ya, majlis pertama yaitu tentang keutamaan bulan Ramadan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah menyebutkan muqaddimah ya tentang mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan ikhwani, saudara-saudaraku seiman, ya. Sungguh bulan Ramadan ini adalah bulan yang suaranya lancar, cuma gambarnya kita terputus-putus. Saya akan keluar dulu, kemudian nanti saya ganti ya, sebentar ya, tunggu ya. Baik, Ustaz. Kita tutup dulu ini buat untuk live, atau diganti saja pakai ini.
Baik. Gimana? Lebih bagus? Ya, ini pakai data seluler dan tadi pakai WiFi. Ya. Tapi kalau pakai, kenapa? Kameranya enggak, ini pakai iPhone. Oke. Bismillah. Ya, ini lebih bagus. Suara jelas, lancar. Sebentar, saya mau rapikan dulu. Ya. Gambarnya diatur sendirilah itu ya. Siap. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Syekh menyebutkan pada majlis yang pertama, yaitu fadlu syahri Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Beliau mengatakan kita memasuki bulan yang penuh dengan kemuliaan, musim yang agung, dan Allah subhanahu wa ta'ala melipatkan pahala dan juga memberikan ganjaran yang berlebih. Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu kebaikan di dalam bulan Ramadan bagi siapa yang beribadah dalam bulan Ramadan. Ya, bagi siapa yang beribadah di dalam bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Bulan yang penuh dengan pemberian pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Bulan yang diliputi dengan rahmat, ampunan, pembebasan dari api neraka. Dan Syekh mengatakan
bulan ini awalnya adalah rahmah dan pertengahannya adalah ampunan, akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Akan tetapi perkataan ini perlu dicermati kembali, karena perkataan tentang bahwa Ramadan adalah bulan yang awalnya penuh dengan rahmah, kemudian pertengahannya pertengahannya ampunan, dan terakhirnya adalah dibebaskan dari api neraka, maka ini belum sesuai dengan yang disebutkan oleh hadis-hadis yang sahih. Karena pembebasan dari api neraka itu dimulai dari malam pertama sampai malam terakhir dari bulan Ramadan, bukan hanya malam yang 10 malam terakhir. Yang jelas itu apa yang disebutkan oleh penulis Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian beliau menyebutkan beberapa riwayat tentang agungnya dan utamanya bulan Ramadan, seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Jika telah datang Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu dengan rantai para syaitan. Dan Syekh mengatakan dibukanya pintu-pintu surga di dalam bulan yang mulia ini dikarenakan banyaknya amal-amal saleh yang dikerjakan dan sebagai bentuk pemotivasi bagi orang-orang yang beramal ibadah. Nah, ini patut diperhatikan nih. Maksud dari dibukakan pintu-pintu surga di dalam bulan Ramadan karena banyaknya amal-amal saleh yang ada di dalam bulan Ramadan ini, dan sebagai pemberi semangat, motivasi untuk orang-orang yang beramal di dalam bulan Ramadan. Maka saya berpesan, ketika bulan Ramadan ini hendaknya seorang muslim benar-benar dia semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Kemudian Syekh mengatakan, dan ditutup pintu-pintu neraka karena sedikitnya maksiat dari orang-orang yang beriman, dan dibelenggu dengan rantai para syaitan, maka mereka tidak bisa leluasa untuk melakukan penggangguan terhadap orang-orang beriman sebagaimana mereka lakukan di selain bulan Ramadan. Ini penjelasan dari Syekh yang dimaksud dengan pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, serta para syaitan diikat dan dibelenggu dengan rantai. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'tiyat ummati khamsu khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha khulufu famis saim
atyabu indallahi min rihil misk wa tastaghfiru lahumul malaikah hatta yuftiru wa yuzayyinu Allahu kulla yawmin jannatahu wa yaqul yushiku ibadi as-salihun an yulqu anhumul ma'unah wal adha wa yasiru ilaik wa tusaffadu fihi maradatu syayatin fala yakhlusuna ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairihi wa yughfaru lahum fi akhiri lailah. Qila ya Rasulullah ahya lailatul qadar? Qala la walakinnal 'amila innama yuwaffa ajrahu idza qada 'amalahu. Artinya umatku diberikan 5 perkara di dalam bulan Ramadan. Tidak pernah umatku tidak pernah seorang umat pun dari umat-umat sebelumnya diberikan 5 perkara ini. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari minyak wangi misk. Dan yang kedua, para malaikat alaihimus salatu wassalam, alhamdulillah, para malaikat memintakan ampun untuk mereka, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka berbuka, dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi setiap hari surganya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hampir saja hamba-hambaku yang saleh mereka memberikan dijauhkan dari mereka beban dan juga kesulitan, dan diikat di dalamnya para pemimpin syaitan, maka mereka tidak bisa leluasa sebagaimana mereka melakukannya di selain bulan Ramadan. Dan diampuni bagi mereka di akhir malam Ramadan, di akhir malam. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah yang dimaksud dengan akhir malam adalah Lailatul Qadar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, akan tetapi yang beramal di dalamnya akan diberikan secara sempurna pahalanya jika dia telah menyelesaikan amalannya. Sayangnya hadis ini adalah hadis yang sangat lemah sekali, ya, dilemahkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala, karena di dalamnya ada seorang perawi yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah adalah matruk, yaitu orang perawi yang dituduh suka meriwayatkan hadis-hadis yang lemah, dituduh suka meriwayatkan hadis-hadis yang lemah. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, penulis Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan 5 perkara ini Allah Subhanahu wa taala simpan untuk kalian, dan Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk kalian dari seluruh umat-umat. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu sebagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat tersebut untuk umat Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak memberikan nikmat
kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat paling baik yang diutus kepada manusia. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah akan yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang 5 perkara ini. Beliau mengatakan sifat yang pertama yang umat Islam dimuliakan dengannya adalah bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak wangi misk. Dan berubahnya, kata Imam Ibnu Utsaimin, berubahnya bau mulut bagi orang yang berpuasa saat kosongnya alat pencernaan dari makanan. Dan bau mulut itu tidak disukai oleh manusia, akan tetapi di sisi Allah lebih wangi dari minyak wangi misk. Kenapa demikian? Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, li'annaha nasyi'atun an ibadatillah wa ta'atih. Karena bau mulut tersebut tumbuh ataupun muncul dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengerjakan ketaatan. Dan setiap yang apa saja yang muncul dari ibadah dan ketaatan, maka dia dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikan bagi pelakunya yang lebih baik, yang lebih utama, yang lebih wangi. Nah, ini sebab kenapa bau mulut orang yang berpuasa itu adalah istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, apakah kalian tidak memperhatikan kepada orang yang mati syahid, yang terbunuh di medan pertempuran, menginginkan agar kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan luka-lukanya bercucuran darah, yang mana launuhu launud dam wa rihuhu rihul misk. Warnanya adalah warna darah dan bau wanginya adalah bau minyak wangi misk. Kemudian sebagaimana itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis sahih. Di dalam haji juga begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan di hadapan para malaikat orang-orang yang berwukuf di Arafah. Allah berfirman dalam hadis riwayat Imam Ahmad, unzuru ila ibadi haula'i ja'uni syu'than ghubra, yang artinya, perhatikanlah wahai para malaikat-malaikat, lihatlah hamba-hambaku tersebut, mereka mendatangiku dalam keadaan syu'than, lusuh, dan ghubra, penuh dengan debu. Dalam keadaan seperti ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tumbuh dari beribadah kepada Allah,
meskipun lusuh, meskipun penuh dengan debu, yang berjihad penuh dengan darah, maka dia mulia di sisi Allah karena dia menghasilkan itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa dia akan mendapatkan bau wanginya lebih wangi daripada minyak wangi misk. Kenapa demikian? Karena dia mendapatkan bau mulut tersebut dari puasa sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua dalam hadis tadi, para malaikat memintakan ampun untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mereka berbuka. Dan para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah dari apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Kemudian dan para malaikat tersebut mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti doanya para malaikat niscaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang yang berpuasa, doanya para malaikat niscaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para malaikat makhluk-makhluk suci, dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk para malaikat mendoakan orang-orang yang beribadah puasa dari umat ini sebagai bentuk pengangkatan derajat orang-orang yang berpuasa dan sebagai bentuk penjelasan tentang keutamaan orang-orang yang sedang berpuasa. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, para ikhwah, Al-Imam menjelaskan tentang apa yang dimaksud istighfar, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan istighfar adalah meminta maghfirah. Dan maghfirah yaitu menutupi dosa-dosa di dunia dan di akhirat dan memaafkannya. Dan ini adalah termasuk dari keinginan yang paling tinggi dan tujuan yang paling utama dari seluruh anak Adam yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh anak Adam yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka sangat memerlukan untuk beribadah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat yang kedua ini sangat penting bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi kita semua. Maka bersyukurlah kita mendapati bulan Ramadan yang mana para malaikat mendoakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar ditutupi dosa-dosanya di dunia dan di akhirat, dan agar dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua dari kita tidak pernah lepas dari dosa. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menghiasi surganya di setiap hari Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih saja hamba-hambaku
diberikan kepada mereka kesulitan dan beban selama hidup di dunia, sampai mereka nanti masuk ke dalam surga dalam keadaan nyaman. Masuk ke dalam surga dalam keadaan nyaman. Dan yang dimaksud dengan bahwa hamba-hambaku mendapati kesulitan dan beban, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tersebut yang menjadikan akhirnya mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala menghiasi surga di setiap hari bulan Ramadan, tujuannya adalah untuk menyiapkan surga tersebut bagi hamba-hamba yang telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang keempat, yaitu para pemimpin jin dan syaitan diikat dengan atau dibelenggu dengan tali dari rantai. Maka mereka tidak akan sampai untuk mengganggu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Dan ini keutamaan yang sangat luar biasa bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya nanti di dalam bulan Ramadan para syaitan diikat dengan rantai. Diikat dengan rantai. Sehingga mereka tidak bisa mengganggu dengan semudahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini termasuk daripada pertolongan Allah, kata Imam Ibnu Utsaimin. Allah mengikat musuh umat Islam. Ya. Oleh sebab itulah kata Imam Ibnu Utsaimin, kamu akan dapati di kebanyakan orang-orang saleh mereka semangat untuk beribadah dan mereka semangat untuk menjauhi maksiat di dalam bulan ini lebih daripada bulan-bulan yang lain. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, sifat yang kelima, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir malam bulan Ramadan ini. Di akhir malam bulan Ramadan ini, jika mereka bangun untuk mengerjakan ibadah yang mulia di dalam bulan ini. Artinya, apabila umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa, maka dan beramal ibadah, maka ganjarannya Allah akan berikan di akhir bulan dengan sempurna. Di akhir bulan dengan sempurna. Nah, ini sifat yang 5 yang Allah khususkan umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan umat-umat yang lain dengan keberadaan bulan Ramadan ini. Dengan keberadaan bulan Ramadan ini. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan hamba-hambanya dengan besarnya pahala yang 5 tadi dari 3 sisi penilaian. Dari 3 sisi penilaian. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa amal-amal saleh yang menjadi sebab
diampuni dosa-dosa mereka dan juga diangkat derajat-derajat mereka. Artinya 5 keutamaan tadi yang diberikan oleh Allah khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini salah satu kenapa mereka mendapatkan itu, ada 3 sebab ya. Mereka mendapatkan itu ada 3 sebab. Sebab yang pertama, karena Allah mensyariatkan bagi umat Islam amal-amal saleh, yang mana amal-amal saleh tersebut menjadi sebab diampuni dosa-dosa mereka dan diangkat derajat-derajat mereka. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan amalan-amalan tersebut, maka tidak boleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah dengan amalan-amalan tersebut. Karena yang namanya ibadah tidak diambil kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kepada para rasulnya. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang yang mensyariatkan tanpa syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah menjadikan hal itu sebagai sebuah macam dari kesyirikan, yaitu membuat syariat adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Ini gambarnya terputus atau bagaimana? Suaranya terputus atau bagaimana? Ya, mohon maaf sinyalnya naik turun ya. Tapi yang penting suara sampai dan tidak terputus-putus, itu yang paling penting. Kalau seandainya terputus-putus maka tidak bisa dilanjutkan karena nanti penyampaian ilmunya tidak sampai. Kemudian sisi yang kedua, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beramal saleh. Dan akhirnya kebanyakan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya itu dia. Baik. Gimana, lanjutkan atau tidak? Halo. Halo. Gimana? Lanjutkan atau tidak? Iya itu. Gambarnya tiba-tiba turun. Taib, ya siap.
Mohon ditunggu ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Ya. Ya, gimana? Ya. Gimana? Sudah? Sudah jelas belum? Ya. Lanjutkan 2 menit 3 menit baru tanya jawab, oke? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tadi kita sudah sebutkan 5 keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat bulan Ramadan.
yang tidak didapati oleh umat-umat yang lainnya. Dan kita sebutkan 5 ini diberikan oleh Allah dengan beberapa sisi pendalilan. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beramal saleh. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beramal saleh dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pahala yang dilipatkan. Satu amal saleh dilipatkan menjadi 10, dilipatkan lagi menjadi 700, dan dilipatkan terus sampai tanpa hitung. Kemudian di akhir bab ini Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa masuknya bulan Ramadan adalah nikmat yang sangat besar bagi siapa yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi siapa yang menegakkan hak-hak bulan Ramadan, yaitu dengan bertaubat kepada Allah, menjauhi maksiat yang dilarang oleh Allah, dan mengerjakan ketaatan kepada Allah, memperbanyak berzikir kepada Allah, menjauhi hal-hal yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas di dalam bab ini penulis sudah menjelaskan kepada kita keutamaan bulan Ramadan. Semoga dengan mengetahui keutamaan ini kita semakin bersemangat untuk memperbanyak ibadah di dalam bulan Ramadan dan mengerjakan hak-hak yang dimiliki oleh bulan Ramadan dan menjauhi maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Nah, ini bab yang pertama atau majelis yang pertama. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, majelis yang kedua tentang keutamaan puasa. Wallahu a'lam. Naam. Silahkan masuk ke dalam sesi pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mohon maaf suaranya agak terputus tadi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Berziarah kubur adalah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mempunyai banyak faidah. Faidahnya yaitu tudzakirukumul akhirah, mengingatkan kalian tentang kehidupan akhirat. Ya, mengingatkan kalian tentang kehidupan akhirat. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Aku melarang kalian untuk berziarah kubur, maka ziarahilah. Sesungguhnya ia mengingatkan kalian untuk kehidupan
akhirat. Akan tetapi kesunahan ini jika dibatasi dengan sebuah pembatasan, maka pembatasan tersebut memerlukan dalil. Pembatasan tersebut memerlukan dalil. Seperti ziarah kubur pada sebelum masuk Ramadan, ziarah kubur pada setelah menyelesaikan bulan Ramadan. Maka pembatasan ini memerlukan dalil. Dan kita belum mendapati dalil tentang pembatasan ini. Wallahu a'lam. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Adapun untuk mandi sebelum Ramadan dengan tata cara yang khusus, keyakinan yang khusus, maka juga termasuk yang belum ada petunjuknya dari syariat Islam, baik dari Al-Quran ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pada saat itu tidak bisa kita amalkan dan tidak bisa kita kerjakan. Ya. Adapun kalau seandainya ada orang yang mencela, maka bersabarlah. Suami mencela, maka bersabarlah. Jujurlah kepada suami bahwasanya amalan ini saya belum dapat mengerjakannya karena belum ada petunjuknya dalam syariat Islam. Sehingga seorang istri pun mudah untuk berinteraksi dengan suami. Dan kalau seandainya seseorang tidak mengatakannya dengan sejujur-jujurnya, maka dia sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi perasaan tadi dikatakan saya tidak ingin menyakiti atau bermasalah dengan orang-orang sekitar, maka tidak bisa tidak, kita harus menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kita harus menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketaatan kepada suami berkaitan erat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang istri wajib taat kepada suami selama suami tidak memerintahkan kepada yang mungkar, dan perbuatan bid'ah adalah perbuatan yang mungkar. Taib. Kalau ada orang mengatakan ini kan adat istiadat saja, balimau kan adat istiadat saja, dan al-aslu fil adati al-ibahah, asal hukum adat istiadat adalah mubah. Maka bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah ketika mandi ada kaitannya dengan agama, dengan Ramadan, maka adat istiadat tersebut berarti berkaitan dengan ibadah, karena kita berharap pahala dari mandi tersebut. Dan keyakinan kita ada kaitannya dengan agama. Ya, keyakinan mandi tersebut atau balimau tersebut ada kaitannya dengan agama, maka itu berarti berurusan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu seseorang harus
berdasarkan petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dikatakan saya tidak ingin ribut dengan suami, dengan keluarga, maka jika tidak ingin ribut, dia wajib untuk mengatakan dengan terus terang sehingga sang suami memahami apa yang diyakini oleh istrinya. Wallahu a'lam. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wanita haid dilarang saat haidnya sholat, puasa, kemudian tawaf, kemudian memegang mushaf. Minimal 4 itu dilarang dari seorang wanita haid. Berarti dia masih bisa mengerjakan ibadah-ibadah lainnya saat bulan Ramadan dalam keadaan haid. Seperti dia masih bisa membaca Al-Quran dari hafalannya, ataupun membaca Al-Quran dengan memakai sarung tangan, dan dia masih bisa juga berzikir, berdoa, bersedekah, masih bisa dia mengerjakan ibadah-ibadah yang banyak meskipun dia haid di dalam bulan Ramadan. Maka dan juga apabila di 10 hari terakhir bulan Ramadan tidak ada dalil syar'i yang membatasi bahwa Lailatul Qadar hanya didapat oleh wanita-wanita yang suci, tidak ada. Maka wanita haid pun mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar, apabila dia pada malam tersebut bertepatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dilarang tadi yang sudah saya sebutkan, berarti dia masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Dia masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Wallahu a'lam. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi al-fajru fajran. Fajrun yahrumu fihi at-ta'am wa tahillu fihi as-salah. Fajar itu ada 2. Fajar yang pertama yang diharamkan untuk makan dan termasuk di dalamnya minum, dan dihalalkan sholat, yaitu sholat subuh. Kemudian fajar yang kedua adalah fajrun tahillu fihi as-salah, yahillu fihi at-ta'am wa tahrumu fihi as-salah. Fajar yang kedua adalah fajar yang diharamkan untuk sholat dan dihalalkan untuk makan. Ini menunjukkan bahwasanya fajar adalah batas waktu untuk bersahur, dan hadis ini sesuai dengan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187
wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai terang benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Menunjukkan batasan terakhir makan dan minum adalah terbit fajar kedua, yaitu dengan dikumandangkannya adzan subuh jika memang dikumandangkan pas bertepatan dengan adzan terbit fajar kedua. Oleh sebab itulah tidak diperbolehkan seseorang makan dan minum bersahur setelah terbit fajar kedua, dan ini pendapat jumhur. Dan pendapat jumhur ini pendapat yang lebih hati-hati. Di sana ada pendapat yang dari ulama peneliti, bagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi fala yadha'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Yang artinya, jika salah seorang dari kalian mendengar azan sedangkan makanan di tangannya, entah piringnya, entah makanannya, nasinya, entah lagi minum, ya, maka janganlah dia meletakkan makanan tersebut sampai dia menyelesaikan hajat darinya. Maka berdasarkan hadis ini, seorang yang mendengar azan subuh kedua masih boleh untuk menyelesaikan makanannya apabila memang dia masih di tangannya dan bukan yang masih di atas meja, ya, masih di tangannya, dia selesaikan. Dan ini pendapat para ulama peneliti, dan pendapat ini kuat karena ada hadis yang sahih. Tetapi pendapat jumhur yang di awal tadi, apabila ada orang makan atau minum pas azan maka harus dikeluarkan, ini pendapat lebih hati-hati. Ini pendapat lebih hati-hati, ya, karena jumhur mengatakan hadis yang disebutkan oleh para ulama peneliti tadi adalah hadis yang lemah, ataupun kalau sahih maka dia dimaksudkan adalah untuk orang-orang yang belum begitu yakin sudah masuk waktu fajar kedua. Maka dia boleh untuk menyelesaikan makanannya karena dia belum begitu yakin untuk masuk fajar kedua. Kalau belum begitu yakin, maka berarti karena ibadah itu dibangun di atas hal-hal yang yakin, maka berarti dia tidak menjadikan batasan azan sebagai batasan terakhir waktu sahur. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, pendapat jumhur lebih hati-hati. Maka jika memang dia sudah mendengar azan, maka dia berhenti untuk makan dan minum, ya. Jika memang dia sudah mendengar azan, maka dia berhenti untuk makan dan minum. Ini lebih hati-hati. Wallahu a'lam. Na'am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kalau berbicara asal hukum tadarusan, baik di dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan, maka jika yang dimaksud dengan tadarusan adalah berkumpul para ibu-ibu di masjid, kemudian yang satu membaca Al-Quran, yang lain mendengarkannya,
kemudian gantian baca ayat selanjutnya, yang lain mendengarkannya, maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Diperbolehkan baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Tetapi saya ingin menasihati, lebih baik tidak usah memakai mic ataupun mic keluar, tidak perlu. Karena dikhawatirkan nanti jika perempuan membaca Al-Quran suaranya begitu mendayu-dayu bisa menjadi fitnah bagi kaum lelaki. Maka biarkan saja tanpa mic dan didengar oleh majlis yang ada. Jadi asal hukumnya boleh. Tetapi jika yang dimaksud adalah ingin menghatamkan Al-Quran dengan cara kaum muslimat, ibu-ibu, para perempuan duduk, yang satu baca Al-Quran juz pertama, yang satu juz kedua, yang satu juz ketiga, dan seterusnya sampai 30 juz sehingga dinyatakan hatam dengan begitu, maka ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalaupun ingin tadarusan tadi seperti yang sudah saya contohkan, yaitu yang satu baca, yang lain mendengarkan, yang satu baca, yang lain mendengarkan, dan seterusnya. Tapi itu pun saya katakan jangan sampai dengan mic luar. Salah satu penyebabnya adalah agar suara perempuan tidak menjadi godaan. Suara perempuan bukan aurat, akan tetapi jika suara perempuan tersebut mendayu-dayu, kemudian indah, maka akan menjadi godaan bagi laki-laki. Kemudian selanjutnya, apabila dilihat dari sisi keikhlasan, maka lebih baik dia membaca Al-Qur'annya di dalam rumah sendiri, ya, agar dia lebih ikhlas, karena yang lebih tersembunyi, lebih rahasia itu lebih ikhlas. Lebih tersembunyi, lebih rahasia, lebih ikhlas. Wallahu a'lam. Ya, cukup dulu ya karena waktu. Ya, nah.